Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Septiamini. Hari ini Ibu ingin membahas tentang bumi dan antariksa, terutama tentang sistem tata surya kita. Sistem tata surya itu meliputi gugusan benda-benda langit yang terdiri atas matahari, 8 planet, planet kecil, asteroid, komet, dan benda-benda angkasa lainnya yang beredar mengelilingi matahari sebagai pusat dari tata surya. Matahari sebagai pusat tata surya mendominasi massa dan energi di dalamnya, sementara objek-objek lainnya bergerak di dalam lintasan orbit mereka yang teratur di sekitarnya. Untuk pembahasan kita yang pertama tentang tata surya, yaitu matahari sebagai pusat tata surya. Nah, matahari itu sendiri memiliki beberapa lapisan. Di antaranya ada lapisan korona yang merupakan bagian terluar dari matahari, yang dua adalah kromosfer, yang ketiga adalah fotosfer. Fotosfer ini yaitu lapisan yang terlihat oleh kita di bumi. Ada dua jenisnya, yaitu zona radiasi dan zona konveksi, dan yang terakhir yaitu inti matahari atau core. Sebagaimana kita ketahui, inti matahari atau core merupakan bagian terdalam dan terpanas dari matahari itu sendiri. Suhu di inti dapat mencapai jutaan derajat Celcius. Di sini juga terjadi reaksi nuklir, di mana mengubah hidrogen menjadi helium dan melepaskan energi dalam bentuk cahaya dan juga panas. Aktivitas yang ada di matahari yaitu pertama granulasi, dua bintik matahari atau sunspot, tiga lidah api atau prominence, yang keempat adalah suar matahari atau solar flare. Granulasi pada matahari mengacu pada pola sel-sel kecil yang terlihat di permukaannya. Granulasi ini sendiri hasil dari gerakan konvektif gas pada zona terluar matahari. Sedangkan bintik matahari merupakan area yang lebih gelap di permukaan matahari. Yang selanjutnya yaitu tentang planet-planet yang ada di dalam tata surya kita. Ini ada beberapa, diantaranya kita bisa lihat itu. Yang pertama adalah Merkurius atau disebut juga sebagai bintang fajar. Yang kedua adalah Venus atau bisa disebut sebagai bintang kejora. Yang ketiga adalah Bumi. Yang keempat Mars atau planet merah. Yang keempat Jupiter sebagai planet terbesar di tata surya. Selanjutnya ada planet Saturnus atau planet bercincin, Uranus planet terdingin, dan terakhir yaitu Neptunus yang disebut sebagai planet biru. Anggota tata surya kita yang lain yaitu Pluto, di mana Pluto memiliki massa yang relatif kecil dan orbit Pluto melintasi orbit Neptunus. Karena hal tersebut, Pluto tidak memenuhi kriteria yang diperlukan untuk dianggap sebagai planet utama. Namun demikian, Pluto tetap menjadi bagian yang penting dalam memahami tata surya kita tersebut. Pembahasan kita tentang tata surya yaitu selanjutnya tentang asteroid atau planet minor. Penampakan asteroid ada yang berbentuk bulat dan lonjong dengan permukaan yang sangat kasar dan tajam. Orbit asteroid banyak terdapat di sabuk asteroid yang berada di antara garis edar Mars dan Jupiter. Sabuk asteroid merupakan kumpulan besar asteroid yang terletak antara orbit Mars dan juga Jupiter. Ini merupakan wilayah di tata surya kita yang penuh dengan objek batu dan logam kecil yang berputar mengelilingi matahari. Selanjutnya yaitu tentang klasifikasi dari asteroid itu sendiri. Asteroid itu sendiri dibagi
menjadi 4 jenis, yaitu yang pertama ada jenis karbon, yang kedua ada jenis silikaseus, yang ketiga ada jenis dari metalik, dan yang keempat yaitu jenis festoid. Beberapa asteroid yang berhasil diidentifikasi yaitu Ceres, Pallas, Vesta, Hygiea, Interamnia, dan Baptistina. Nah, ini ada beberapa contoh asteroid, ada ruthenium, rhodium, palladium, osmium, iridium, dan juga yang terakhir yaitu platinum. Selanjutnya kita masuk materi lain yang masih dalam sistem tata surya, yaitu tentang adanya meteor. Meteor merupakan batuan yang jatuh ke bumi dan bergesekan dengan atmosfer bumi akan terbakar dan lenyap menjadi debu. Sedangkan meteor yang tidak terbakar dan masih di atas permukaan bumi disebut meteorit. Nah, ini kita bisa lihat contohnya pada gambar contoh meteor di atas permukaan bumi. Selanjutnya yaitu komet atau bintang berekor, yaitu benda langit yang mengorbit pada matahari dengan garis orbit yang sangat lonjong. Penampakan komet dari bumi bisa kita lihat di gambarnya. Komet bisa juga disebut sebagai bintang berekor. Selanjutnya sistem galaksi. Sistem galaksi merupakan kumpulan bintang yang sangat banyak dan membentuk gugusan dengan pola tertentu. Bentuknya bisa seperti spiral, eliptis, dan tidak beraturan di alam semesta. Nah, ini ada gambar, kita lihat ini ada gambar galaksi. Selanjutnya dalam sistem galaksi ada yang pertama yaitu bintang dan rasi bintang. Nah, seperti kita ketahui, bintang merupakan benda langit yang mengeluarkan cahayanya sendiri, terbentuk dari proses menyatunya debu antariksa yang kaya hidrogen dan juga kayakan helium. Kelompok bintang yang membentuk konfigurasi khusus contohnya yaitu rasi bintang atau konstelasi. Nah, ini ada beberapa rasi bintang ya. Gambar rasi bintangnya yaitu ada rasi bintang Cuk, ada rasi bintang Ursa Mayor dan Ursa Minor, rasi bintang Scorpion juga ada. Beberapa rasi bintang yang mudah diamati itu Ursa Mayor, ya seperti yang di atas, gambar di atas, atau nama lain dari Ursa Mayor itu biduk beruang besar. Yang kedua Ursa Minor atau beruang kecil. Yang ketiga Orion. Keempat Kruk atau gubuk penceng. Yang terakhir yaitu Scorpion. Yang kedua yaitu galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Nah, penampakan bagian galaksi Bima Sakti dapat terlihat di bumi pada kondisi langit yang sangat cerah. Bagi kalian yang ketahui, tata surya kita berada di dalam galaksi Bima Sakti atau Milky Way. Terima kasih telah menonton video ini. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.